Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang terkasih, Shalom. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan untuk hari Minggu keempat setelah Trinitatis pada hari ini tertulis di dalam Mazmur 107 ayat 23 sampai 32. Demikian tertulis. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua tentu pernah mengalami goncangan gelombang hidup berupa masalah, kesulitan, persoalan-persoalan yang membuat kita pusing, bahkan terkadang juga membuat kita mengerang, menangis, dan merasa kesakitan, tertekan, dan berbagai perasaan lainnya. Semua orang tentu juga punya cara bagaimana untuk keluar dari persoalan-persoalan tersebut. Apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam mazmurnya ini adalah untuk mengajak kita juga untuk mengerti apa maksud semua masalah yang kita hadapi, yang membuat kita mengerang, sakit, menderita, bahkan juga kadang-kadang bisa jadi membuat kita putus asa. Disitulah saatnya kita juga mengerti dan mengenal siapa kita sebagai manusia dan bagaimana kita sebagai manusia. Tidak ada manusia yang lepas dari masalah, dan tidak ada manusia yang kebal terhadap persoalan hidup. Tetapi bagaimana kita untuk bisa mengatasi dan menghadapi semua persoalan tersebut? Inilah yang membedakan kita sebagai orang beriman
dan orang yang bukan beriman. Orang beriman pasti dia akan datang kepada Tuhan. Dia akan berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tapi orang yang tidak beriman, dia akan mencari solusi jalan dunia. Atau justru dia akan mencari jalan keluar dengan bentuk-bentuk frustrasi, putus asa, merusak hidupnya sendiri, dan lari dari kenyataan hidup. Mabuk, narkoba, segala hal yang jelek dia akan lakukan. Atau pergi ke tempat-tempat yang dia anggap bisa melepaskan dirinya dari masalah, ternyata tidak pernah bisa lepas dari masalah. Kemanapun dia pergi, bahkan orang yang hidup sendiri di tengah hutan sekalipun, tidak ada manusia lain, dia sendiri di situ, atau di pulau terpencil sekalipun, di situ pasti dia juga punya masalah. Tidak ada orang yang bisa melarikan diri dari masalah, kecuali kalau dia menganggap dengan jalan frustrasi, narkoba, dan segala hal yang melarikan diri. Tetapi itu hanya sekejap dan tidak akan pernah lepas dari masalah. Inilah yang mau dikatakan oleh pemazmur melalui Mazmur 107. Dan secara khusus dalam ayat yang kita baca tadi, ayat 23 sampai 32, tentang bagaimana pelaut. Ya, kebetulan anak kami yang besar pelaut, dan dia sudah mengalami ini. Dan kalau dia bercerita dan kami melihat juga bagaimana video-video tantangan badai ombak di laut, disitulah teruji manusia itu. Sebagai seorang pelaut, dia disitulah sungguh menjadi seorang pelaut. Ketika dia sudah menghadapi gelombang badai taufan di tengah lautan, sebesar apapun kapalnya tidak ada arti, karena gelombang itu bisa belasan meter dan sepertinya menyelam ke tengah laut itu. Inilah yang diceritakan oleh pemazmur dalam nas kita hari ini. Ketika mengalami gelombang laut yang demikian, justru disitulah dia melihat pekerjaan Tuhan. Seorang pelaut tidak akan menjadi seorang pelaut yang benar kalau dia tidak pernah menghadapi badai gelombang laut. Seorang beriman tidak benar dia beriman kalau dia tidak pernah bermasalah. Tidak ada orang beriman yang tidak bermasalah. Banyak persoalan, tetapi disitulah iman itu semakin muncul, dan orang-orang beriman akan dimenangkan karena ada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Disitulah iman itu menjadi nyata. Kalau tidak ada gelombang kehidupan, orang tidak perlu beriman, dan tidak benar itu orang beriman. Justru di tengah gelombang kehidupan itulah kita nyata sebagai orang beriman atau bukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang kita juga baca tadi di dalam epistel jelas sekali ya, bagaimana Yesus bersama-sama dengan para murid-muridnya dalam sebuah perahu di tengah malam, terjadi gelombang juga, dan murid-muridnya sudah kalap, dan mereka datang kepada Tuhan Yesus, tetapi dengan cara yang barangkali ini menjadi evaluasi dan koreksi bagi kita. Apa yang dia katakan? Mereka katakan kepada Tuhan Yesus, "Guru, tidakkah engkau peduli kita binasa?" Kata-kata ini sungguh tidak pantas diucapkan. Guru, tidakkah engkau peduli kita binasa? Itu yang lebih luar biasa lagi. Tidakkah engkau peduli
Dengan kata-kata seolah-olah Tuhan itu memang tidak peduli. Ya kebetulan karena Yesus tidur di perahu itu. Jadi seolah-olah menurut dia kalau Yesus tidur, dia tidak peduli. Tetapi sesungguhnya bukan Yesus tidak peduli. Tidak mungkin Allah tidak peduli. Tidak mungkin Allah itu membiarkan kita. Tetapi kata-kata yang diucapkan oleh para murid ini, itulah menunjukkan betapa keakuan manusiawi itu menuntut kepada Allah. Kita juga sering seperti itu. Terjadi masalah bagi kita, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begini, kok aku begini, aku sudah baik-baik begini. Kita menyalahkan Tuhan. Kita seolah-olah tidak pantas mengalami pengalaman-pengalaman itu. Kita menuntut, menggugat kepada Tuhan. Siapakah kita sesungguhnya? Semua hal itu boleh terjadi dan pantas terjadi. Karena kita memang manusia. Kita orang berdosa. Kita punya banyak kesalahan. Jadi kalaupun kita mengalami penderitaan itu pantas. Kita mengalami sakit penyakit itu pantas. Bahkan kalau kita mengalami kecelakaan dan mati itu pun pantas. Karena apa? Ya kita orang manusia yang punya kelemahan, punya keterbatasan. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan atau tidak lakukan, itu saatnya juga Tuhan bisa lakukan apapun terhadap kita. Nah karena itu saudara-saudara, bagaimana kita mengenal Allah yang sungguh sudah menjaga dan melindungi kita, memberikan hal-hal yang kita rindukan, kita butuhkan, supaya kita jangan gunakan itu sesuka kita, menurut kemauan kita, yang bisa jadi justru itu mendatangkan celaka bagi kita. Nah karena itu saudara-saudara, apa yang ada pada kita itu kita gunakan dengan benar. Jangan membuat diri kita celaka dengan apa yang kita miliki. Dan acap kali orang-orang yang seperti itu juga akan mengalami juga pembiaran dalam tanda petik, dibiarkan Tuhan sampai kita juga melepaskan semua apa yang kita miliki itu. Mungkin ketika kita sedang susah, kita tekun berdoa, rajin ke gereja, minta kepada Tuhan. Dan setelah Tuhan beri, lupa. Kita gunakan itu untuk menurut kemauan kita. Nah di situ Tuhan akan biarkan oleh berkat yang kita minta, yang sudah diberikan oleh Tuhan tadi kepada kita. Sudah sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan beri, Tuhan biarkan itu menjadi jalan celaka. Ketika kita gunakan itu tidak dengan hormat kepada Tuhan. Begitulah acap juga dalam pengalaman-pengalaman sehari-hari. Hanya ketika kita mengalami kebutuhan, kesulitan, kita mencari Tuhan. Tetapi setelah Tuhan beri, Tuhan kabulkan, kita lupa dan tidak setia kepada Tuhan. Tetapi itu pun syukurlah kalau kita sadar ketika kita jatuh, mengalami kesulitan karena keabaian, kelalaian kita, ketidakpedulian kita, tidak bersyukur. Semoga masih ada waktu untuk kita bertobat dan kembali kepada Allah. Tetapi yang lebih berbahaya lagi, seperti apa yang dikatakan oleh murid-murid ini,
Tidakkah engkau peduli kalau kita binasa? Kalau kita binasa, katanya, seolah-olah Tuhan itu pun akan binasa karena apa yang terjadi kepada mereka. Seakan-akan Tuhan itu juga bisa mati. Tidakkah engkau peduli kita binasa? Nah, inilah yang merendahkan Tuhan. Orang-orang yang seperti ini melecehkan Tuhan, seolah-olah sama seperti dia. Tuhan itu akan binasa oleh gempa, oleh bencana, oleh persoalan-persoalan hidupnya. Kita yang bisa mati, Tuhan tidak bisa mati. Nah, ini juga barangkali kalau kita tidak paham dengan baik, kalau tetangga kita mengejek kita, Tuhan kalian kok disalibkan, Tuhan kalian mati katanya. Tuhan kita tidak mati. Yang mati itu adalah manusia Yesus menggantikan kita, yang seharusnya kita yang disalibkan, kita yang harus mati tergantung itu. Yesus Tuhan tidak mati, tetapi Yesus manusia, karena kemanusiaannya itu mengambil alih kemanusiaan kita, dia yang disalibkan. Tetapi kalau dia sebagai Tuhan, dia tidak mati. Tetapi karena cinta kasihnya kepada kita, dia menjadi sama seperti kita. Dalam kemanusiaan kita yang mati, yang lemah, yang menderita, dia ada di tengah-tengah kita. Dia angkat kemanusiaan kita di dalam dirinya itu. Itulah dia yang tersalib itu, yang berteriak, ya Allah, kenapa engkau tinggalkan aku? Ketika kemanusiaan kita ini mengalami penderitaan, disitulah kita juga berteriak. Dan teriakan yang dikatakan oleh Yesus itulah teriakan kita. Ketika Yesus katakan, Eli, Eli, lama sabachthani, Tuhan kenapa engkau tinggalkan aku? Begitulah kita manusia ini. Ketika kita mengalami penderitaan, tetapi Tuhan itu tidak pernah mati. Dan inilah juga pengenalan kita yang harus sungguh-sungguh benar tentang siapa Yesus. Sehingga kalau murid-murid katakan, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa? Itu menunjukkan mereka tidak mengenal siapa Yesus. Yesus ada bersama-sama dengan kita menjadi manusia untuk bersolider, untuk mengangkat kemanusiaan kita di dalam dirinya sebagai manusia yang menderita. Dan itulah Tuhan kita. Dia mau mengangkat segala masalah, persoalan-persoalan kita itu kepada dirinya sendiri, supaya kita terbebas, bisa lepas dari segala penderitaan hidup. Nah, karena itu saudara-saudara, jalan keluar yang terbaik dan jika mungkin satu-satunya, datanglah kepada Yesus. Dialah yang sudah mengangkat segala beban hidup, segala pergumulan kita. Dia timpakan itu kepada dirinya sampai dia rela mati di kayu salib, terhina, terkutuk sebagai manusia berdosa, mengangkat dosa-dosa kita. Dan tidak setengah hati, dia menolong kita. Dia mau menolong saudara. Dia mau mengangkat beban hidup saudara. Dia mau menjadi sama seperti apa yang engkau alami dalam penderitaanmu itu, supaya engkau memandang dia yang tersalib itu, yang sudah mengangkat seluruh beban kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa dan lemah. Dan datanglah kepadanya, dan dialah yang akan mengangkat seluruh beban hidup masalah kita itu. Sehingga dengan demikian maka kita akan bersyukur. Dalam pengenalan kita yang benar, maka kita akan bersyukur
bahwa Yesus sudah mengambil alih segenap pergumulan hidup kita, dan berserulah kepadanya. Bersyukur juga kalau masalah itu juga membawa kita kembali kepadanya. Mungkin kalau kita tidak punya masalah, kita tidak peduli dengan Allah, seolah-olah kita tidak butuhkan Tuhan. Tetapi bersyukurlah kalau ada masalah, mengingatkan kita untuk datanglah kepada Yesus. Saat-saat seperti itulah Tuhan akan kita rasakan hadir, ada bersama-sama dengan kita, dan pertolongannya itu nyata. Dia tidak setengah hati, dia tidak bertanggung untuk menolong dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur senantiasa atas pertolongan Tuhan ketika kami mengalami kesulitan, pergumulan dan permasalahan serta sakit penyakit. Bukan Engkau tidak peduli, tetapi justru kamilah yang sering kali tidak peduli. Betapa kami juga menganggap Engkau sama seperti diri kami dalam kelemahan dan kelalaian kami. Kami sering menuntut, bahkan menggugat Engkau ketika kami mengalami masalah. Kami tidak sadar siapa diri kami. Kami tidak tahu bahwa kamilah penyebab segala penderitaan yang terjadi dalam hidup kami, bahkan kepada Engkau. Oleh karena dosa-dosa kamilah Engkau menderita mati di kayu salib. Tetapi dengan itulah Tuhan sudah menyelamatkan kami. Kami mau memandang kepada salib-Mu ketika kami jatuh, mengeluh dan mengalami masalah. Biarlah juga segala gelombang hidup yang terjadi dalam perjalanan hidup kami membawa kami kembali kepada Engkau. Karena itu kami bersyukur Tuhan, oleh firman-Mu saat ini Engkau telah mengingatkan kami betapa Engkau ada bersama-sama dengan kami dalam segala kelemahan kami, dalam kemanusiaan kami yang sangat terbatas ini. Engkau hadir dan mau menolong kami. Bapa di sorga, jika ada di antara umat-Mu pada saat ini dalam sebuah pergumulan berat, apapun yang menjadi beban hidup, dalam penderitaan secara fisik, jasmani, maupun di dalam hati dan batin serta pikiran mereka, terutama juga Tuhan, untuk orang-orang yang mereka kasihi dalam penderitaan kesulitan hidup, kami mau bawakan mereka Tuhan kepadamu pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini sungguh nyata dan bekerja hidup di tengah-tengah umat-Mu yang berseru memohon pertolongan kepadamu pada saat ini. Apapun yang sudah mereka lakukan selama ini, biarlah mereka terhindar dari kesesatan dan keputusasaan, sehingga setiap orang yang berseru kepadamu sungguh diselamatkan, bahkan memperoleh pengampunan untuk boleh datang kembali kepada Tuhan. Berkatilah persekutuan kami ini, besertalah dengan kami dalam perjalanan kami, dalam pergumulan hidup, dalam tugas-tugas tanggung jawab kami sehari-hari. Tuhan, hadirlah beserta dengan kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.